Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan menambahkan sedikit alert ya saat berhasil data ditambahkan ataupun diedit maupun dihapus. Nah, kita akan menggunakan Sweet Alert 2, jadi langsung bisa dikunjungi ya alamatnya. Sweet Alert 2 lalu diklik di sini. Nah, nanti teman-teman akan melihat halaman seperti ini di mana kita bisa mencoba Sweet Alert-nya dan ada kodenya ya, scriptnya. Jadi kalau kita klik seperti ini, nah ada tulisan ya. Kemudian misalkan ini dengan icon question, maka dia akan menuntut datanya ini. Oke. Ataupun ini yang menggunakan gambar ya. Ini. Yang misalkan lagi kita tes lagi. Nah, ini untuk konfirmasi, ini bisa kita gunakan untuk pas menghapus data gitu ya. Baik, jadi teman-teman kalau mau menggunakan Sweet Alert 2 ini pada aplikasinya, teman-teman bisa scroll ke bawah lalu install menggunakan npm kalau teman-teman punya npm ya, ataupun langsung saja menuju ke JS Deliver CDN seperti ini, diklik aja. Nah, nanti teman-teman bisa downloadnya di sini. Nah, jika sudah di-download, teman-teman langsung buat folder 1 di folder asset, di dalam vendor buat folder namanya Sweet Alert, lalu ekstrak ke dalam folder ini ya. Baik. Nah, jika sudah diekstrak, kita sekarang mencoba aplikasinya ya, mencoba untuk tesnya. Jadi pertama kita pergi ke bagian app, lalu ke views, di bagian templates footer kita mau load Sweet Alert-nya dulu ya. Jadi di atas ini bisa kita komentari seperti ini ya, Sweet Alert 2. Ini versi yang kedua ya. Jadi di bawah sini kita script src yang alamatnya ke bagian assets, lalu ke bagian vendor Sweet, coba ya, terus spasi Sweet, enggak ada ya, asset, lalu ke bagian vendor Sweet Alert ya, baru dia, coba kita lihat lagi, asset, vendor, kemudian Sweet Alert, lalu yang ini ya kita ambil yang Sweet Alert 2.all.js, Sweet Alert 2.all.js ini ya. Oke, kita save. Nah, untuk mencobanya kita bisa menuju ke bagian view siswa ya, view siswa di index. Coba kita tes kalau kita buat satu button ya, kita tes buat satu button di bagian di bawah judulnya aja, kita tes button, lalu kita buat sini soal ini ya. Nah, di sini kita kasih kelas, misalkan maaf, kita kasih langsung aja on click. Nah, kalau cara buatnya kita buat swal, kalau nggak salah saya itu swal.fire ya, swal.fire gini. Coba kita tes. Oke, kita tes login dulu ya. Nah, jika sudah, kita menuju ke bagian siswa. Nah, coba kita tes klik ini. Nah, udah muncul ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini artinya kita udah berhasil ngeload Sweet Alert-nya ya. Nah, sekarang baru kita konfigurasi yang kita butuhkan gitu. Nah, ini soal ini bisa kita hapus lagi ya. Bisa kita hapus. Baik, kemudian kita lanjut ya. Misalkan kita mau buat semisal data berhasil ditambahkan, itu kita mau kasih Sweet Alert-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita sebenarnya udah menggunakan alert di sini. Nah, ini bisa kita hapus atau contohnya kita komentari aja ya. Nah, gini. Semisal udah dikomentari kan ini nggak muncul lagi. Nah, jadi bisa kita buat di sini div class, misalkan kita kasih soal gini ya. Nah, yang isinya ada data soal yang diambil dari mana? Nah, data soal ini diambil dari session message ya. Bisa kita buat ini echo session, lalu get yang message. Nah, jadi apapun nanti yang dikirim oleh
kita buka controller ya. Jadi apapun yang dikirim dari metodenya, dari controllernya, semisal ubah kan session message-nya itu kan diubah. Nah, ini misalkan diupdate, maka isi dari data sual ini adalah diupdate di sini. Nah, kayak gitu ya. Div class sual data sual. Nah, sekarang kita baru menuju ke bagian scriptnya. Coba kita lihat di footernya dulu apakah script ada kita load. Nah, ada ya. Jadi kita menuju ke bagian assets ya, public asset, lalu ke JS dan buka script.js. Nah, di bagian script.js ini kita bisa konfigurasi untuk suite alert 2 nya. Nah, jadi kan kita tadi bisa buat consual yang kita ambil dari apa? Dari carikan kelas yang namanya sual, terus ambil data sual gini ya. Oke. Nah, jadi apapun yang dikirimkan ke bagian ini, ke sini, itu akan ditampung di variabel sual ini. Nah, kalau udah ditampung, apa yang dilakukan? Nah, kita bisa buat if sual, artinya jika ada sual yang dikirim ataupun ada sessionnya yang diterima, baru kita tampilkan suite alertnya. Kita buat sual.fire gini ya, sual.fire, lalu kita buka kurung, kita buka lagi kurung kawal dan tutup, lalu kita kasih title. Nah, title ini untuk judul yang besarnya. Coba kita lihat di sini ya, kita reload lagi. Kalau di sini ya ini ada icon, title, text, dan ada juga footer. Nah, kalau kita mau yang footer ya, nah titlenya nanti bakal muncul seperti ini. Jadi bisa kita buat titlenya itu data berhasil misalkan kan. Kemudian kita bisa buat lagi untuk teksnya untuk body gitu ya. Kita buat teksnya sual, jadi yang dikirimkan ke si kelas sual tadi itu yang kita ambil sebagai teks. Kemudian kita kasih icon sukses ya, karena kan berhasil ditambah atau berhasil diedit ataupun berhasil dihapus gitu ya. Nah, ini bisa kita tes dulu ya. Misalkan saya mau tambah satu siswa, name-nya dengan sembarang, kemudian kasih nama siswa baru misalkan, saya tambah. Nggak muncul nih ya, kenapa nggak muncul? Coba kita tes nih. If sual, maka sual.fire. Ini kayak S nya besar ya, sual.fire gini. Dan ikonnya juga nih kita pakai tanda kutip harusnya. Oke, coba kita tes lagi ya. Tambah satu data lagi, kita buat data siswa 3 misalkan, tambah data. Nah, kan muncul ya, data berhasil ditambahkan, ikonnya sukses ya. Kita klik OK. Ini kalau kita hapus, coba kita edit dulu. Siswa 4 misalkan, ubah data. Nah, berhasil diubah. Oke, kalau kita hapus, dia masih muncul modal box ini ya. Kalau kita klik yakin, nah data berhasil dihapus. Nah, kita bisa memanfaatkan sekarang yang punya ini, yang punya suite alertnya seperti tadi yang kita coba ya. Dia ada, nah ini dia. Nah, ini bisa kita gunakan yang ini. Ini bisa kita copy aja ya. Kita copy, lalu kita paste di bawah sini. Oke. Nah, jadi kita bisa buat seperti apa. Nah, bisa kita tambahkan ini aja, $dokumen. Ini ada dokumen. Terus on click ya. Apa yang diklik? Kita nanti buat satu button untuk button hapusnya. Itu kita kasih kelas yang namanya btn hapus ini ya. Terus baru jalankan function berikut yang menerima parameter event gini ya. Oke. Lalu kalau udah seperti ini kita naikkan ke atas saja, ke dalamnya. Oke, kita save. Nah, kita bisa ganti teksnya ataupun yang lain ya. Misalkan apakah ini sini ya. Apakah Anda yakin data yang telah dihapus tidak bisa dikembalikan ya. Kita kasih warning, terus confirm ini true, warna
konfirmasi ini ya, lalu warna cancel, dan teks untuk konfirmasi kita buat hapus ya, hapus ini, atau yakin, hapus saja apa. Nah ini bisa kita kasih teksnya, ini Swal ya. Oke, jadi nanti apa yang dikirim oleh si Swal gitu ya. Misalkan dihapus ini, terus your file has been deleted, data Anda telah, kita buat data, atau ini nggak perlu lagi ya, ini nggak perlu lagi karena kan kita udah buat ini di atas tadi. Nah ini udah buat ini di atas, kayak nggak perlu, jadi kita bisa langsung kembalikan ya. Jika berhasil dihapus, maka kita kembalikan langsung dia, misalkan ke halaman apa, dokumen, location ya, location, terus href yang arahnya itu ke bagian href juga. Oke. Nah href ini kita ambil dari mana? Nah ini sebenarnya bisa kita ini ya, coba kita bentar, kita buat dulu button ya. Button untuk hapusnya di mana? Di sini ya. Nah untuk hapus ini coba kita komentari dulu, kita copy, kita komentari gini, lalu kita letakkan satu di bawahnya, kita buat untuk href ini. Nah a anchor, terus kita buat href. Nah di href ini kita kirimkan dia ke base URL, lalu ke controller siswa, dan metodenya metode apa? Metode hapus kan. Nah di sini kita kirimkan dia parameter paramsnya ID si siswa ini ya, dollar row, terus apa ID kan. Nah kita lihat ID. Oke. Nah ini nggak perlu lagi data toggle dan data targetnya, ini bisa kita hapus. Terus di sini kita tambahkan satu kelas btn hapus biar bisa digunakan oleh jQuery ya. Nah jadi kan udah ada ini hrefnya. Jadi kan si href ini punya aksi defaultnya, kalau diklik dia mengarahkan ke halaman lain kayak gitu kan. Ini udah ada ID-nya tadi kita lihat di kiri. Oke. Karena ini mengarahkan ke hal lain, nah ini bisa kita stop dulu untuk bisa dikonfirmasi. Jadi bisa kita buat hentikan aksi defaultnya dengan menggunakan e kan diambil yang di sini, prevent default gitu ya di JavaScript. Prevent, terus default ini dibuka kurungnya dan ditutup. Lalu kita bisa buat variabel baru yang namanya href, const href ini ya. Lalu kita ambil $this, artinya yang diklik ya, yang diklik saat itu ya, yang punyai atribut href ini, atribut href gini ya. Nah jadi tombol ini saat diklik, nah tombol hapus ini, nah dia diambil alamat href ini. Nah nanti jika berhasil datanya dihapus, maka dia dikembalikan ke alamat tersebut gitu ya. Nah coba kita tes ya, coba kita refresh ini. Nah kalau udah kayak gini, kita bisa klik hapus. Nah apakah Anda yakin data yang telah dihapus tidak bisa dikembalikan? Kalau kita cancel ya nggak terhapus ya, tapi kalau kita klik hapus, nah data berhasil dihapus. Oke, baik. Nah jadi mungkin teman-teman nanti mau tambahkan suite alert apapun lagi, bisa ditambahkan sendiri ya, dicoba-coba aja. Misal mau tambahkan ini dengan hapus data mungkin yang banyak, kita bisa buat loading seperti ini ya, atau alert ya. Nah ini banyak nih ya, untuk bisa digunakan, dicoba aja kayak ini. Baik, jadi mungkin sampai sini aja materi tentang suite alert kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.